Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam yang senantiasa terus memberikan nikmatnya kepada kita semua. Sehingganya alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kelak di yaumil akhir nanti akan memberikan syafaatnya. Semoga kita semua termasuk umat-umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang yang beriman, mewajibkan kepada seorang muslim, mewajibkan kepada kita semua sebagai orang Islam untuk selalu bisa bangun di waktu pagi, untuk selalu bisa bangun di waktu pagi? Maka jawaban yang paling gampang, jawaban yang paling simpel, jawaban yang paling umum, kenapa diri kita selalu diwajibkan untuk bangun di waktu pagi? Maka jawabannya adalah karena di waktu pagi itu ada salah satu ibadah yang Allah wajibkan bagi setiap kaum muslimin muslimat, bagi orang yang beriman, bagi seorang muslim yang wajib dikerjakan, yang wajib dilaksanakan dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dalam sesibuk apapun. Ibadah ini wajib tetap harus dikerjakan. Apa ibadah itu? Jelas, ibadah itu adalah ibadah sholat subuh. Sekali lagi, ibadah itu namanya ibadah sholat subuh. Karena sholat subuh ini merupakan salah satu sholat fardu yang Allah wajibkan kepada kita semua. Kita ketahui bahwasanya ada 5 waktu sholat yang wajib kita kerjakan, yang wajib kaum muslimin orang Islam dimanapun berada, kalau sudah memeluk agama Islam, ini harus dikerjakan. Kita ketahui ada sholat duhur, ini waktunya di siang hari. Ada sholat asar ini ada di sore hari. Kemudian ada sholat maghrib, ini juga ada waktunya di sore hari menjelang malam. Kemudian ada sholat isya, ini ada di waktu malam. Kemudian ada sholat subuh yang ada di pagi hari, yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Itu alasan yang paling urgent, alasan yang paling utama kenapa diri kita disuruh, diwajibkan untuk selalu bisa bangun di waktu pagi. Karena ada ibadah yang paling utama yang wajib kita kerjakan, yaitu sholat subuh, lebih-lebih bisa dikerjakan secara berjamaah. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya yuk kita semua sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, kita harus nantiasa berusaha, biasakan agar diri kita bisa bangun di waktu pagi, di waktu sholat subuh. Sholat subuh sekarang itu pukul 4, maka kita usahakan bisa bangun minimal yaitu pukul 4. Jangan sampai kita terlambat untuk bangun di waktu pagi. Usahakan diri kita menjadi orang yang disiplin dalam hal menjaga waktu sholat. Salah satunya yaitu waktu sholat subuh. Sekarang waktu sholat subuh itu jam 4, maka kita usahakan agar diri kita bisa bangun di waktu pagi yang minimal jam 4. Minimal ketika azan sholat subuh sudah berkumandang, kita bersegera untuk bangun.
Ya minimalnya kalau tidak bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, ya sholat sendiri. Yang terpenting jangan sampai kita tinggalkan sholat subuh ini. Karena sholat subuh ini merupakan sholat yang paling banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Mereka banyak berdalih, mereka banyak alasannya. Kenapa nggak sholat subuh? Aku kesiangan bangunnya. Kenapa kamu nggak sholat subuh? Soalnya aku ngantuk. Kenapa kamu nggak sholat subuh? Soalnya saya pulas tidurnya, kedinginan karena hujan. Karena seperti sekarang ini sedang hujan, enak, asik kalau buat tidur, nyenyak kalau buat tidur. Itu kadang menjadi alasan bagi mereka yang sebenarnya mereka itu malas untuk melaksanakan sholat subuh. Alasannya aku bergadang, jadi ketika pagi aku ngantuk berat sehingga aku tidak bisa bangun pagi. Itu yang harus diperhatikan. Alasan-alasan seperti itu harus dirubah. Mindset seperti itu harus dirubah. Kalau memang seperti itu, ya harus kita perbaiki manajemen istirahat kita, manajemen tidur kita. Kita usahakan atur waktu tidur kita, atur istirahat kita sebaik mungkin. Makanya kita sebelum tidur, sebelum istirahat, lihat dulu tuh manajemen istirahat kita. Biar kita tidak kesiangan, biar kita tidak telat bangun paginya. Ya usahakan kalau malam tidurnya cepat. Ya, jam 9, jam 8, ya maksimal jam 10. Kemudian kita sebelum tidur niat, ya Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, izinkan hamba agar bisa bangun nanti di waktu pagi minimal bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian jangan bergadang. Udah tahu susah bangun pagi, malah bergadang. Sudah tahu susah bangun di waktu pagi, malah bergadang. Bergadang boleh saja. Bergadang boleh saja, tetapi jangan pernah dijadikan alasan bergadang untuk tidak bangun pagi. Usahakan bangun pagi, walaupun bergadang usahakan bangun pagi. Kan sudah jelas tuh Haji Roma Irma mengatakan, bergadang jangan bergadang kalau tiada artinya, bergadang boleh saja kalau ada maunya. Kan banyak tuh jadi alasannya aku nggak bangun pagi karena alasan bergadang. Al-Fakir tidak melarang, karena Al-Fakir ini beranggapan bahwasanya boleh saja bergadang, tapi jangan dijadikan alasan diri kita untuk tidak bisa bangun pagi. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat subuh. Walaupun sengantuk apapun diri kita, walaupun seberat apapun mata kita untuk melek, usahakan bangun dulu sebentar, ambil air wudhu, kemudian kita sholat 2 rakaat sholat subuh. Kemudian kalau sudah selesai sholat subuh mau tidur lagi silahkan. Yang penting bangun walaupun sebentar. Ibadah sholat subuhnya jangan sampai ditinggalkan. Itu poin utamanya bagi kita semua yang mohon maaf mungkin masih dasar keimanannya, yang mungkin belum cinta terhadap waktu pagi, yang mungkin belum cinta terhadap waktu subuh. Tapi minimal bangun walaupun cuma sebentar. Tuh, itu harus diperhatikan. Maka ini yang menjadi pegangan Al-Fakir sampai sekarang. Al-Fakir usahakan untuk tetap bangun di waktu pagi. Tadi alhamdulillah Al-Fakir bangun jam 3 pagi. Kemudian sholat 4 rakaat, sholat tahajud 4 rakaat. Setelah itu menjelang subuh Al-Fakir ya biasa kerja sebentar, ya ngedit video untuk reel, untuk TikTok, untuk snack video, untuk YouTube, untuk Facebook. Kita pakai ngedit video-video singkat. Tadi alhamdulillah dapat 12 video. Ya, dakwah video singkat dakwah ya yang Al-Fakir sampaikan. Kenapa? Nikmat.
Nikmat bangun pagi, enak untuk kerja, enak untuk aktivitas. Biasanya kalau Al-Fakir udah siang, itu mohon maaf, udah males dah untuk ngedit-ngedit video. Bikin video aja, ngedit video satu yang durasi 1 menit aja udah alhamdulillah. Paling dapat kalau udah siang dapat 3, dapat 2. Dan sekarang pun Al-Fakir konten bikin video ini di pagi hari. Ini setelah sholat subuh, sebelum ngajar para santri. Tuh, nikmat beraktivitas bangun di waktu pagi. Maka sekali lagi, bagi teman-teman yang suka bergadang, silahkan bergadang, tapi ingat, jangan dijadikan alasan untuk tidak bangun di waktu pagi untuk melaksanakan sholat subuh. Sholat subuh itu nggak bisa dijadikan nomor 2, nomor 3 dengan dalil apalah. Kenapa? Ya namanya kewajiban. Ini merupakan ibadah yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Jangan kita malah mengatur aturan Allah. Jangan sampai kita malah ngatur sendiri. Jangan. Kan sholat subuh hampir sama saja dengan sholat yang lainnya. Seandainya kita lalai, seandainya kita kelupaan, bahasa kasar kita kesiangan, itu pun nggak boleh kita tinggalkan gitu aja. Harus segera diganti, harus segera dikodok. Tuh sholat. Mau mati aja, tetap harus sholat. Bahkan ketika kita sudah mati saja, kita disolatkan. Tuh. Maka ayolah, jangan pernah menyepelekan waktu pagi. Jangan menyepelekan waktu subuh. Jangan menyepelekan melaksanakan sholat subuh. Bangun. Usahakan. Yang belum terbiasa, biasakan. Walaupun awal-awal masih ngantuk. Walaupun awal-awal masih berat matanya, biasakan. Insya Allah nanti akan terbiasa. Insya Allah nanti akan asik, akan nikmat beraktivitas bangun di waktu pagi. Bukan hanya sekedar melaksanakan sholat subuh saja, tapi beraktivitas di waktu subuh. Dia habis sholat subuh tidak tidur lagi, melek. Dia belajar, dia membaca Al-Quran. Dia masak, dia beraktivitas. Tuh nikmatnya bangun waktu di pagi hari. Makanya benar kata Allah, kita nggak boleh tidur lagi di waktu pagi. Kata Nabi Muhammad SAW, setelah sholat subuh kita nggak boleh tidur lagi, beraktivitas. Bahkan ini yang menjadi pegangan Al-Fakir. Al-Fakir masih ingat sekali salah satu nasihat dari guru Al-Fakir, yaitu beliau Abu Yaki Haji Labib Sodik Suhaimi. Beliau di sela-sela ngajarnya dulu, Al-Fakir masih ingat. Beliau Abah mengatakan bahwasanya Abah itu sesibuk apapun, bahkan kalau pulang habis ceramah, sengantuk apapun, beliau itu tidak tidur. Beliau itu sholat dulu. Bahkan beliau ini kalau sesibuk apapun, kalau ada di pondok, beliau ini akan tetap mengajar. Walaupun ngantuk, walaupun cuma sebentar, walaupun sambil ngantuk-ngantuk. Dan Al-Fakir lihat sendiri. Kadang beliau itu kalau contoh habis tindaan, habis ceramah keluar kota, kemudian beliau datangnya pagi jam 3, jam 4 atau jam subuh, beliau tetap mengajar walaupun kadang agak untuk dangkluk, tapi beliau tidak mau langsung tidur, tidak. Ya, setelah ngaji itu sampai jam setengah 7 beliau mengajar, dan beliau mengatakan gini alasannya, Abah itu sesibuk apapun, sengantuk apapun, Abah itu tidak akan meninggalkan sholat subuh, Abah itu tidak akan meninggalkan ngaji, Abah itu tidak akan meninggalkan ngajar. Nanti Abah itu istirahatnya kalau sudah terbit matahari, kalau sudah terbit fajar, ya sekitar setengah 7. Dan ini beliau praktekkan, lihat ya, kalau subuh sampai jam setengah 7 beliau masih aktivitas ngajar. Nanti kalau santri-santrinya kegiatan formal, beliau biasanya istirahat, tidur. Jam 7 beliau tidur. Tapi tidurnya nggak banyak juga. Paling nanti jam 8 sudah bangun lagi. Jam 9 sudah bangun lagi. Ini loh ajaran-ajaran ulama-ulama kita, ajaran-ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, agar bisa bangun, bisa menghargai waktu di pagi hari. Kan sudah jelas, kalau orang yang terbiasa tidur di waktu pagi itu akan menghambat, ya, akan membuat fakir.
Orang yang terbiasa tidur di waktu pagi itu akan membuat fakir, membuat miskin. Maka kalau diri kita pengen kaya, ya bangun di waktu pagi, beraktivitas di waktu pagi. Tuh salah satu keutamaan enaknya di waktu bangun pagi. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi banyak sekali keutamaan-keutamaan bangun di waktu pagi. Selain ada salah satu kewajiban kita melaksanakan sholat subuh yang memang harus kita kerjakan, tetapi ada keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah, amalan-amalan yang lainnya yang bisa kita manfaatkan, yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya tadi, sehabis sholat subuh kita semua tidak boleh tidur lagi. Kita tidak boleh tidur di waktu pagi, karena itu semua bisa membuat diri kita fakir, membuat diri kita miskin. Kemudian di waktu pagi ini merupakan waktu yang paling utama daripada waktu yang lainnya. Kita tahu sendiri ada hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya sholat fajar 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. 2 rakaat. 2 rakaat itu baru sholat sunnahnya, apalagi sholat subuhnya. Kalau kita berjamaah, berapa pahalanya? Dunia dengan seluruh isinya. Berarti kita termasuk orang kaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu di pagi hari merupakan waktu yang mustajabah, dikabulkannya doa-doa. Makanya kalau punya hajat, punya permasalahan, punya problem, pengen selesai masalahnya, bangun di waktu pagi, bermunajat kepada Allah, zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, waktu pagi itu merupakan waktu yang sangat tenang, waktu yang masih fresh, hati bangun masih tenang, pikiran masih tenang, sehingga apa? Sehingga kita mau lakukan apapun, aktivitas-aktivitas kita akan enak, akan nikmat. Itu yang harus diperhatikan. Itu banyak sekali keistimewaan yang Allah berikan di waktu pagi. Apalagi kita levelnya kalau sudah meningkat, bangunnya sudah bisa di sepertiga malam, bangunnya di qiyamul lail, bangunnya di 2/3 malam. Kita melakukan ibadah qiyamul lail, bisa melaksanakan sholat tahajud, bisa melakukan sholat witir, bisa zikir, bisa baca Al-Quran. Itu lebih istimewa lagi, karena ada hadis Nabi yang mengatakan Allah itu selalu turun ke langit dunia untuk mencari hamba-hambanya di sepertiga malam yang berdoa, yang bermunajat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ada hamba-hambanya Allah bangun di sepertiga malam, kemudian dia bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampunan kepada Allah, dia menangis, merengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah cucurkan rahmatnya, Allah langsung kabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Itu Allah kalau bangun di sepertiga malam. Siapa orangnya yang sholat tahajud? Siapa orangnya yang qiyamul lail? Maka Allah ampuni dosa-dosanya. Maka Allah percepat hajat-hajatnya. Maka Allah kasih cucuran rahmat. Maka Allah akan kabulkan doanya. Maka Allah jamin surganya. Maka Allah akan permudah urusan dunianya. Itu kalau orang yang bisa bangun di pagi hari di sepertiga malam. Itu dari segi ibadah, dari segi kesehatan, sehat. Orang bangun pagi, yang senang bangun pagi itu sehat. Apalagi nanti tambah olahraga. Keluar sejenak, kemudian kita hirup udaranya, masih sejuk, masih sehat. Jangan jadi alasan dingin. Dingin itu nanti ada solusinya. Zaman sekarang udah zaman canggih. Orang kalau sudah terbiasa bangun pagi, sedingin apapun akan terbiasa. Bisa pakai jaket. Ya mohon maaf, sekarang hujan deras. Dingin, iya dingin. Tapi mohon maaf nih, mana nggak pakai jaket? Kenapa? Ya sudah terbiasa, enak kok. Ya dingin-dingin, tapi dinikmatin. Sesuatu itu kalau dinikmatin enak. Dingin, dinikmatin enak. Lo merasa dingin malah tangannya kayak gini terus, sendekap terus. Malah terus pakai jaket, jaketnya tebel. Ya akhirnya dingin dah. Ini apa? Tergoda.
Akhirnya apa? Jadi budak dingin. Itu ya. Jadi manfaat-manfaat bangun di waktu pagi itu banyak sekali. Dan ini merupakan anjuran-anjuran dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, dan merupakan anjuran dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya anjuran-anjuran dari ulama-ulama kita, dari guru-guru kita, dari orang-orang tua kita. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir segmen ini, di penutup ini, yuk kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita senantiasa selalu bisa dibangunkan di pagi hari, tentunya bangun untuk bermunajat, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita istirahat malam, sebelum kita tidur malam, kita usahakan untuk luruskan hati kita dulu, luruskan niat hati kita dulu, pikiran kita dulu, agar senantiasa memohon kepada Allah agar diri kita bisa bangun di pagi hari, minimal di waktu subuhnya, kalau bisa di sepertiga malamnya. Setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa. Sebelum tidur usahakan bisa membaca zikir-zikir singkat terlebih dahulu, ya, seperti membaca surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ayat kursi, dan lain sebagainya. Kemudian kalau bisa kita pasang alarm biar kita bisa bangun pagi sebagai tanda, ya. Kalau punya HP, HP-nya alarmnya dinyalakan, jamnya dinyalakan, agar apa? Agar nanti kita bisa bangun mendengar suara alarm. Karena Al-Fakir sendiri sekarang masih pakai alarm HP-nya. Al-Fakir alarm itu ya dari setengah 3 itu sudah alarm, kemudian jam 3 kurang seperempat itu alarm lagi, jam 3 itu alarm lagi, kemudian setengah 4 alarm, jam 4 alarm. Oh, banyak banget ya. Tujuannya biar minimal ya, nama manusia ketika capek ya, nanti di ujung alarm itu kita bisa bangun. Barangkali alarm yang pertama nggak bangun, alarm kedua yang nggak bangun, kan seperti itu. Tapi insya Allah ini merupakan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang diajarkan oleh guru-guru kita, karena alarm itu juga bisa membantu diri kita untuk terbiasa bisa bangun di waktu pagi. Semoga kita semua bisa istiqomah, bisa bangun di waktu pagi untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih kita bisa menambah dengan sunnah-sunnahnya, ya, sunnah tahajud, sunnah witir, sunnah qobliyahnya, apalagi ditambah lagi, mohon tadi belum masuk pembahasan, bisa sedekah subuhnya, bisa olahraga paginya. Itu semua yang bisa menyehatkan tubuh kita, baik rohaninya, baik jasmaninya. Rohani jelas tadi lewat ibadahnya, jasmani jelas lewat udara-udara segarnya, lewat olahraga yang kita lakukan di waktu pagi, lewat aktivitas-aktivitas di waktu pagi. Semoga kita semua istiqomah bisa bangun di waktu pagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Afwan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.